Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen dan penonton dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda telah melakukan like, comment, dan share. Tentu juga subscribe serta follow. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang demokrasi dan durasi. Jadi demokrasi ini sebenarnya sudah berlangsung 500 tahun sebelum Masehi. Dan yang tercatat dalam sejarah itu, demokrasi ini ada dulu di negara Yunani. Karena bahasa demokrasi ini pun berasal dari bahasa Yunani, itu demokratos. Demo artinya rakyat atau masyarakat, kratos artinya pemerintahan. Jadi di demokrasi ini rakyat nilai sebagai pemerintahnya. Jadi arti demokrasi ini banyak sebenarnya disampaikan oleh para ahli, para sejarawan, para ilmuwan. Tetapi yang paling sering didengar atau yang sering didengar orang adalah yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln, mengatakan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi di sini rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan. Tapi dalam pelaksanaannya, realisasinya itu belum bisa terbukti juga, karena demokrasi ini banyak digunakan untuk kepentingan seseorang, kelompok, atau kepentingan orang-orang tertentu. Jadi demokrasi ini tidak bisa juga dikatakan suatu sistem yang baik atau yang sempurna. Tentu ada kekurangan, tetapi untuk setakat ini sistem demokrasi ini yang banyak dianut oleh masyarakat di dunia atau negara-negara di dunia. Dan sistem yang lain itu masih ada tapi tidak begitu banyak. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, demokrasi itu sebenarnya sudah berlangsung semenjak tahun 1945, semenjak Indonesia merdeka gitu. Tetapi waktu itu karena Indonesia masih negaranya tuh negara baru, arti kata baru merdeka, sehingga persoalan-persoalan yang muncul tuh banyak, sehingga yang dihadapi itu ada pemberontakan dari dalam negeri, ada agresi Belanda 1 dan 2. Jadi sampai 1950 tuh kita masih asik memperebutkan masalah kekuasaan dengan negara luar dan dalam negara sendiri. Jadi boleh dikatakan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 1955 Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan ke arah demokrasi dengan diadakannya pemilu. Tetapi pemilu 1955 tersebut hanya memilih para anggota DPR, tidak berlanjut untuk memilih presiden. Jadi inilah alasannya yang sampai sekarang belum diketahui apa sebabnya, apakah waktu itu belum terpenuhi perangkat-perangkatnya atau bagaimana. Dan pada tahun 1959 Presiden Soekarno membuat kebijakan dengan mengatakan Indonesia memakai sistem demokrasi terpimpin, karena sebelumnya itu Indonesia ini masih carut marut negara. Jadi Soekarno ini alasannya waktu itu untuk membuat Indonesia lebih baik, membuat persatuan dan kesatuan. Maka dinamakan Indonesia ini demokrasi terpimpin. Jadi di era Soekarno ini demokrasi terpimpin ini, kekuasaan itu terpusat pada Soekarno sendiri gitu. Jadi Soekarno lah yang menjadi otoriternya, namanya demokrasi tapi kekuasaan di tangan Soekarno gitu. Dan sistem ini pun tidak berjalan begitu lama. Pada tahun 1965 masa kekuasaan Soekarno ini berakhir. Maka lahirlah pemerintahan yang baru, yaitu pemerintahan rezim Orde Baru, yang waktu itu presidennya Soeharto. Dan di era Soeharto ini demokrasinya lain lagi namanya yaitu demokrasi Pancasila. Tetapi demokrasi Pancasila ini demokrasinya sama juga dengan demokrasi terpimpin tadi, berpusat pada Soeharto. Tetapi Soeharto ini caranya agak lebih baik sedikit. Sistem pemilunya jalan, alat-alat negaranya itu ada, tetapi semuanya sayang semu gitu, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena sudah diatur oleh negara dari atas sehingga sampai ke bawah. Jadi demokrasi kita pada tahun 1966 itu sampai 1998 boleh dikatakan demokrasi yang diktator juga sebenarnya, tetapi dibaca di demokrasi, tetapi realisasinya tidak demokrasi. Dan pada tahun 1998 maka lahirlah gerakan reformasi yang menjatuhkan rezim Orde Baru. Jadi di era 1998 itu sampai 2024 ini boleh dikatakan Indonesia sudah agak maju demokrasinya dan sudah bisa lah dikatakan negara yang betul-betul kekuasaan itu di tangan rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu masih ada kekurangan, masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Karena tujuan daripada demokrasi ini adalah membatasi atau durasi. Durasi itu artinya jangka waktu. Jadi presiden itu
atau kepala daerah itu harus dibatasi kekuasaannya, waktunya. Kalau dulu kan presiden itu dipilih 1 kali lalu dapat dipilih kembali dengan tidak terbatas, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan Soeharto sampai 6 kali. Jadi setelah era reformasi ini, durasi atau masa jabatan presiden itu dibatasi hanya 2 kali. Setelah 2 kali dia menjabat, setelah itu dia tidak boleh lagi untuk mencalonkan diri. Dan kalau kita lihat kemarin ini, di era presiden yang sekarang itu zaman si Jokowi ini, ada juga pihak yang ingin mengatakan si Jokowi mau 3 kali. Tetapi sayang ini tidak direspon oleh pihak-pihak lain sehingga itu tidak realisasi. Jadi kita sebagai masyarakat harus peduli dan harus memperhatikan bahwa pemerintah ini tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah ini harus dikritisi, pemerintah ini harus kita awasi supaya jangan terjadi hal-hal seperti yang dulu lagi. Jadi pemerintahan itu dia kalau seandainya tidak ada orang yang mengontrol dari bawah, maka dia akan menjalankan pemerintahan dengan semena-mena dan dia akan membuat dia berkuasa selama-lamanya. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa mengawasi. Jadi demokrasi itu tujuannya adalah membatasi masa jabatan orang. Jadi demokrasi dan durasi itu artinya demokrasi itu masanya terbatas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kalau di Indonesia ini masa jabatan presiden selama 5 tahun. Kalau di Amerika selama 4 tahun dan di Prancis 7 tahun. Jadi kita kalau Indonesia di 5 tahun, kalau 2 kali cukup 10 tahun. Jadi bisa diberikan atau dikerjakan oleh sama orang lain. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau bagi Anda yang punya pengetahuan yang lain, nanti Anda bisa bicara di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.